bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat umur, agar kita selalu bersyukur dan tidak takabur dengan mengharapkan nikmat kubur. Salawat serta salam selalu kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah, hormat yang sama kepada Bapak Umi, dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang namanya hidup harus ada usaha. Di antara usaha yang kita lakukan dengan cara berdagang. Yang namanya berdagang tidak jauh dari timbang menimbang. Yang namanya berdagang tidak jauh dari jika beli buah-buahan ditimbang dengan timbangan. Jika beli bakal pakaian diukur dengan terang. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak kita lihat di zaman sekarang orang yang berdagang ia berkata bohong dan curang. Lantas hukuman apa yang akan mereka dapat ketika mereka melakukan kecurangan? Untuk menjawabnya, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan Quran dengan judul Mencurangi Takaran dan Timbangan dalam Jual Beli. Sebagai rujukan syarahan, mari kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Celakalah orang-orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, ia minta dicukupkan. Dan apabila ia menakar dan menimbang untuk orang lain, ia menguranginya. Tidakkah mereka mengira bahwa mereka akan dibangkitkan, yaitu pada hari yang besar, yaitu di mana semua orang dibangkitkan dan menghadap Tuhan seluruh alam.
Maha besar Allah atas segala firman-Firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah melarang kita agar tidak berbuat curang. Dan ayat ini sangat jelas, apabila kita melakukan kecurangan, Allah akan melaknat kita dan akan menempatkan kita di suatu tempat yang sudah didesainnya, yaitu neraka wain. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendatangi sebuah pasar, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat suatu keganjalan terhadap gandum yang ditumpuk dalam tumpukan gandum yang sangat banyak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeriksa gandum tersebut dengan cara memasukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum yang dasar. Lalu tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan tangan tersebut dan menemukan suatu gandum yang basah. Lalu Rasul bertanya kepada seorang pedagang tersebut, "Ini apa?" Lalu pedagang tersebut menjawab, "Itu kemarin terkena hujan ya Rasulullah." Hadirin yang dirahmati Allah, kita perlu tahu bahwasanya Rasul bilang kalau kalian punya dagangan yang rusak, bukan diletak di dalam tetapi di luar. Artinya apa para hadirin? Kita sebagai pedagang diwajibkan jujur dengan barang yang kita jual. Jika barang yang kita jual bagus, katakan bagus. Jika barang yang kita jual tidak bagus, katakan tidak bagus. Selain itu hadirin, gandum basah juga memiliki makna kecurangan. Jika gandum basah ditimbang, gandum basah akan berat. Namun jika gandum kering ditimbang, gandum kering akan ringan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita perlu tahu ada 4 dosa besar dalam timbangan, yaitu Curang dalam timbangan, pencurian karena ia mencuri jumlah kiloan, pengkhianatan karena ia menipu banyak orang, dan memakan harta dengan cara yang batil. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita agar berdagang secara jujur. Sebagaimana sebuah kisah, seorang ibu pernah datang kepada Abu Khalifah. Lalu ibu itu berkata, "Saya hanya punya uang 50 dirham. Saya ingin membeli kain sutra yang bagus, wahai Abu Khalifah." Lalu Abu Khalifah menjawab, "Ini sutra yang paling bagus, ambil sajalah Bu." Padahal hadirin, seharusnya gandum tersebut dijual seharga 100 dirham. Namun karena ibu itu seorang muslimah, Abu Khalifah berkata, "Saya jual dengan modal saya 50 dirham ibu, ambil sajalah." Hadirin yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut terlihatlah Abu Khalifah adalah seorang pedagang yang jujur, yang tidak mau curang dalam jual beli. Sebagaimana sebuah hadis, apabila penjual dan pembeli transparan jujur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kenikmatan jiwa terhadapnya. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita agar berbuat jujur dalam berdagang. Yakinlah hadirin, jika kita meninggalkan suatu kecurangan yang menurutnya amat baik, walaupun itu suatu peluang terbesar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meyakinkan hidup orang tersebut akan tenang. Dari uraian demi uraian yang kami sampaikan tadi, kiranya dapat disimpulkan bahwa kecurangan yang kita lakukan akan ada balasan yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kita tumbuhkan kejujuran dalam diri kita, kita singkirkan kecurangan dalam hidup kita. Sebelum mengakhiri syarahan Quran, mari kita dengarkan senandung syair berikut ini. Tumbuhkan kejujuran, singkirkan kecurangan. Ayo beriman,
demi uraian yang kami sampaikan tadi, kiranya cukup sampai sinilah syahril yang dapat kami sampaikan. Unzur maqala wala tanzur maqala. Aqulu qawli hadza